Selamat berjumpa kembali. Kembali kita akan mempelajari lingkaran. Setelah kemarin kita pelajari kedudukan titik terhadap lingkaran, maka pada pertemuan saat ini kita akan mempelajari kedudukan atau posisi garis terhadap lingkaran. Garis dan lingkaran kemungkinannya adalah garis memotong lingkaran. Jadi kalau ini ada lingkaran, maka garis tersebut memotong lingkaran di dua titik. Kemungkinan yang lain adalah garis menyinggung lingkaran. Seperti ini, garis memotong di satu titik atau menyinggung lingkaran. Dan yang ketiga, garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Seperti ini, seperti garis yang coklat ini. Ini adalah posisi atau kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi ada 3 kemungkinan. Jika kita tidak menggambar garis dan lingkaran, kita bisa menentukan posisinya. Misalkan sebuah garis dengan bentuk umum Y sama dengan MX ditambah N. Dan lingkaran L dengan bentuk umum X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka posisi garis terhadap lingkaran ini, posisi garis G terhadap lingkaran L ini dapat kita tentukan. Dengan mensubstitusi persamaan garis G ke persamaan lingkaran L, akan kita peroleh persamaan kuadrat dalam X. Jadi kita mengganti Y ini dengan MX ditambah N. Nilai X yang memenuhi merupakan absis dari titik potong garis dengan lingkaran. Jadi kalau Y ini diganti dengan MX ditambah N, maka kita memperoleh persamaan kuadrat dalam variabel X. X ini adalah absis dari titik potong garis dengan lingkaran. Nilai-nilai X yang memenuhi merupakan absis dari titik potong garis dengan lingkaran. Dengan menggunakan nilai D atau diskriminan, dari persamaan kuadrat yang kita peroleh, kita dapat merumuskan hubungan garis dengan lingkaran sebagai berikut. Jika diskriminannya positif, lebih besar dari 0, maka garis berpotongan dengan lingkaran. Jika D sama dengan 0, maka garis bersinggungan dengan lingkaran. Dan terakhir, jika D negatif atau diskriminannya lebih kecil dari 0, maka garis tidak berpotongan maupun bersinggungan dengan lingkaran. Oke, jadi intinya ada 3 ini. Diskriminan itu seperti kita ingat pelajaran terdahulu, kalau kita mempunyai sebuah persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka diskriminannya sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, itu mengingatkan pelajaran terdahulu. Baik, dari apa yang sudah kita pelajari ini, kita coba laksanakan atau kita coba dalam bentuk latihan soal. Contoh soal yang pertama, tentukan posisi garis Y sama dengan 3X min 1 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y min 4 sama dengan 0. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah mengganti Y di persamaan lingkaran ini dengan 3X min 1. Oke, X kuadrat tetap, Y kuadrat dijadikan 3X min 1 kuadrat ditambah 2X tetap ditambah 2Y atau 2 3X min 1 dikurang 4 sama dengan 0. Yang kurung-kurung ini menggantikan Y. Kemudian kita membuka kurungnya menjadi X kuadrat, 3X min 1 kuadrat itu adalah 9X kuadrat min 6X ditambah 1, 2X tetap, 2X 2 dikali 3X min 1 adalah 6X min 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kita operasikan, kita
dapat 10x kuadrat ditambah 2x min 5 sama dengan 0. Kita definisikan atau kita artikan saja koefisien x kuadrat sebagai A, kemudian 2x sebagai B, 2 sebagai B, min 5 sebagai C-nya. Ya, jadi A 10, B-nya 2, C-nya min 5. Seperti ini. Oke. Kemudian kita cari diskriminannya. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Masukkan ke sini, diperoleh D sama dengan 204. D ini lebih besar dari 0, sehingga kita bisa simpulkan bahwa garis memotong lingkaran. Kemudian contoh yang kedua, garis Y sama dengan MX menyinggung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 3Y ditambah 5 sama dengan 0. Tentukan nilai M. Syarat atau ketentuan untuk menyatakan bahwa garis menyinggung lingkaran itu adalah D sama dengan 0 atau diskriminannya sama dengan 0. Seperti tadi, langkah pertama kita substitusi Y, sehingga kita peroleh bentuknya seperti ini. X kuadrat MX kuadrat ditambah 4X ditambah 3 kali MX ditambah 5 sama dengan 0. X kuadrat MX kuadrat tentunya jadi M kuadrat X kuadrat ditambah 4X 3MX 3MX ditambah 5 sama dengan 0. Yang ada X kuadratnya atau suku X kuadratnya gabungkan menjadi M kuadrat ditambah 1X kuadrat. Ini adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian yang ada X-nya 4 dan 3M, kita tulis 3M ditambah 4X. Kemudian ditambah 5 sama dengan 0. Pemisalannya adalah ini A, ini B, dan ini C. Nah, seperti ini. A-nya M kuadrat tambah 1, B-nya 3M ditambah 4, C-nya 5. Masukkan ke diskriminan, diperoleh diskriminannya B kuadrat min 4AC. Perolehnya adalah 9M kuadrat, diperolehnya adalah langsung ya, min 11M kuadrat ditambah 24M dikurang 4. Karena menyinggung lingkaran, maka D-nya diganti dengan 0. Ya, D sama dengan 0. D-nya ganti dengan 0, ini difaktorkan menjadi min 11M ditambah 2 kali M min 2. Sama dengan 0, dan kita peroleh nilai M-nya. M sama dengan 2/11 atau M sama dengan 2. Jadi terjawab pertanyaannya, kalau dia menyinggung, maka M di sini nilainya adalah 2/11 atau 2. Sehingga garisnya ada 2 yang menyinggung, yaitu Y sama dengan 2/11X dan atau Y sama dengan 2X. Oke, ini contoh soal kedua. Berikutnya, contoh soal ketiga. Buktikan bahwa garis Y sama dengan 2X ditambah 1 memotong lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 6Y ditambah 8 sama dengan 0. Dan tentukanlah titik potongnya. X kuadrat ditambah 2X tambah 1 kuadrat. Y-nya kita ganti seperti biasa, dan seterusnya sama dengan 0, kemudian dibuka kurungnya, diperoleh seperti ini, sehingga pada akhirnya diperoleh X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 4, C-nya 3. Diperoleh 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 3 sama dengan 16 dikurang 12, 4. D-nya 4. D lebih besar dari 0, terbukti bahwa garis memotong lingkaran. Tentukan titik potongnya. Oke, berarti kita mencari absisnya dulu. Dengan cara
X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, dapatnya adalah seperti ini. X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 1. Yang ditanya adalah titik. Berarti kita sudah memperoleh absisnya. Absisnya ada 2, min 3 dan min 1. Maka untuk mencari ordinatnya atau Y-nya, kita masukkan min 3 ke sini. Ke Y-nya ya. Y sama dengan 2 kali min 3 ditambah 1. Diperolehnya sama dengan min 5. Kemudian untuk X sama dengan min 1, masukkan Y sama dengan 2 kali min 1 ditambah 1, diperoleh min 1. Jadi titik potongnya adalah min 3, min 5 dan min 1, min 1. Oke, X-nya min 1, Y-nya min 1. Itu ya. Seperti ini. Ya, memotong berarti ada 2 titik potong. Oke, contoh terakhir. Tentukan kedudukan garis Y sama dengan X min 2 terhadap lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 9. Di soal ini persamaan lingkarannya belum dalam bentuk umum, maka kita ubah saja terlebih dahulu. X kuadrat min 6X ditambah 9 dari penjabaran ini, kemudian Y kuadrat ditambah 8Y ditambah 16 dari penjabaran Y ditambah 4 kuadrat sama dengan 9. X kuadrat Y kuadrat letakkan di depan, min 6X ditambah 8Y, 9 tambah 16 dikurang 9 dapat 16. Sehingga ini bentuk umum persamaan lingkarannya. Garisnya Y sama dengan X min 2. Selanjutnya seperti biasa. Oke, kita substitusikan Y sama dengan X min 2. Diperoleh X kuadrat min X ditambah 2 sama dengan 0. Diskriminannya sama dengan min 7. Berarti D-nya lebih kecil dari 0. Dengan kondisi ini, maka kita simpulkan bahwa garis X min 2 itu tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Ya, tidak menyinggung maupun memotong lingkaran. Oke, demikian materi pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan latihannya. Terima kasih.